terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Yang merancang lambang Garuda adalah Al-Habib Hamid Al-Ghadri, yang dikenal dengan sebutan Sultan Hamid Al-Ghadri dari Pontianak. Itu Habib Hamid Al-Ghadri, Sultan Hamid II sebutan. Jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja. Sepanjang tidak menyesatkan umat, apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Karena keturunan Nabi Muhammad punya jasa besar membebaskan Indonesia dari penjajahan. Apa buktinya? Lihat lambang negara. Lambang negara Garuda, saudara. Yang membuat adalah Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, saudara. Al-Ghadri min Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garuda Pancasila itu adalah hasil karya seorang Habib Sultan Hamid II, marganya Al-Qadri. Sultan Hamid II membuat lambang negara Garuda Pancasila dan itu diabadikan dalam sejarah. Tapi kenapa anak-anak kita nggak kenal kalau yang buat lambang negara itu Habib? Karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia, menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Yang merancang lambang Garuda Indonesia siapa? Habib Hamid Al-Ghadri, Sultan Hamid Al-Ghadri. Pontianak kan Habib Al-Ghadri. Kan beliau Habib. Saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa, tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. W.R. Supratman, W.G. Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur. Siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa. Dan jangan salah, dari sini dimulainya perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia, saya kira. Siapa Imam Bonjol? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasti. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Karena ini adalah cikal bakal untuk mengarabkan atau memba'alawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem khilafah. Harus berjuang. Bagaimana caranya khilafah itu tegak? Kalau kita tidak tegakkan khilafah Zionis yang akan tegak. Dengan adanya gerakan-gerakan semacam ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dalam waktu dekat khilafah Islam bisa tegak. Bahwa al-khilafah adalah ajaran Islam. Persoalan khilafah itu belum diterapkan di Indonesia, itu persoalan lain. Sebagaimana kita tahu hukum potong tangan pencuri itu adalah ajaran Islam. Persoalan itu belum diterapkan di Indonesia, itu persoalan lain.
Jangan kemudian diartikan kalau suatu ajaran Islam belum diterapkan di Indonesia, berarti itu harus ditolak. Berarti itu bertentangan dengan Pancasila. Ini pengertian yang kerdil dan ini pengertian yang sangat berbahaya. Sekali lagi, hukum rajam bagi penzina muhson itu adalah ajaran Islam. Soal itu belum diterapkan di Indonesia, itu persoalan lain. Jadi persoalannya sama, khilafah adalah ajaran Islam. Soal itu belum diterapkan di Indonesia, itu persoalan lain. Ini membutuhkan perjuangan, ini membutuhkan perjalanan yang panjang, dan ini membutuhkan sosialisasi. Karena itu terima kasih kepada Hizbut Tahrir yang selama ini telah mensosialisasikan kepada umat Islam apa itu khilafah, apa syarat daripada khilafah, bagaimana itu khilafah sebagai ajaran Islam, dan seterusnya. Dengan saya, Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem, Komisi 9 DPR RI. Kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Pulau Rote. Menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa. Tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Bayangkan rakyat Indonesia ketika disampaikan W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka. Ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa. Dan jangan salah, dari sini dimulainya perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia, saya kira. Saya bukan ingin atau mau memprovokasi, tetapi hal seperti ini jangan disepelekan. Kita jangan terpaku, jangan terpancing hanya soal politik dinasti semata. Tetapi ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasti. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini adalah cikal bakal untuk mengarabkan atau memba'alawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem khilafah. Ini berbahaya menurut saya, ini harus kita hati-hati. Memang tidak seluruhnya ustadz-ustadz dari keturunan Arab itu tidak baik. Banyak yang baik. Tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang secara sistematis ingin merusak dan memutarbalikan fakta sejarah. Kita tidak boleh juga menafikan ustadz-ustadz dari keturunan Arab yang baik, yang benar, dan syiar memang untuk kepentingan umat. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan klaim-klaim yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena perjuangan kemerdekaan itu
dari Sabang sampai Pulau Rote dilakukan oleh semua suku dan oleh semua agama yang diakui di negara ini. Salam keindonesiaan, jaga NKRI, dan jangan sampai ada orang yang mengklaim-klaim perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita. Karena itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Salam kemerdekaan.